قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah yang akan membawakan ceramah subuh pada kesempatan subuh hari ini adalah Bapak Al-Ustadz Dr. Andes Haji Dimas Mariono MAG. Kepada Ustadz dengan hormat kami persilakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Seluruh jamaah subuh yang semuanya telah tercatat nama-namanya sebagai calon-calon penghuni surga, tinggal diurus sertifikatnya. Nikmat itu diibaratkan seperti binatang liar. Kalau tidak diikat, dia akan mudah pergi dari kehidupan kita. Tapi kalau diikat, nikmat itu tetap membersamai kita. Bahkan oleh sang pemberi nikmat, nikmat itu akan dilipat gandakan. Dan tidak ada tali temali yang kuat untuk mengikat nikmat, kecuali talinya adalah dengan mensyukurinya. Ketika nikmat itu diikat dengan syukur, maka nikmat itu tetap membersamai kita. Bahkan nikmat itu akan dilipat gandakan. Begitulah yang kita pahami dari ayat La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, Allah akan menambah nikmat itu. Jadi syukur itu adalah tali temali yang kuat, yang kokoh untuk mengikat nikmat, sehingga nikmat itu tetap membersamai hidup kita. Bahkan ia berkembang biak.
Tapi kalau nikmat itu tidak diikat dengan syukur, wala in kafartum, dikufuri, maka nikmat itu akan pergi dari kehidupan kita. Di saat nikmat itu pergi, ada kekosongan posisi yang ditinggalkan nikmat, maka diisi oleh yang lain, yaitu inna adzabi lasyadid. Allah mendemonstrasikan azabnya yang sangat pedih. Oleh karena itu, sesulit apapun hidup, sebesar apapun persoalan, dan seberat apapun beban hidup yang kita pikul dan panggul, jangan pernah berhenti bersyukur. Setuju? Kayaknya ragu-ragu. Setuju Bapak Ibu ya? Setujunya terpaksa. Apalagi di tengah pandemi yang tidak kunjung berhenti. Ternyata imunitas kekebalan tubuh kita, imun kita, di samping disumbang oleh makanan bergizi, olahraga, menjaga kebersihan, ternyata sumbangan terbesarnya adalah dari sikap syukur. Itulah hasil riset yang dilakukan seorang praktisi kesehatan mental dari Universitas Brawijaya. Namanya Dr. Sumi Lestari, seorang wanita. Ternyata bersyukur itu memberi kontribusi yang tidak sedikit atas imunitas kekebalan tubuh kita. Karena ketika seseorang itu bersyukur, hatinya lapang. Ketika orang itu hatinya lapang, itu gampang bahagia. Orang yang bahagia hatinya itu akan memantul lewat wajah yang selalu ceria. Orang yang wajahnya ceria, sukacita, gembira, itu direspon oleh tubuh. Bentuk responnya adalah tubuh memproduksi zat yang disebut dengan interferon protein. Dan zat itu sangat efektif untuk melawan, bahkan mengalahkan berbagai virus. Itulah makanya orang yang sukacita, ceria, bergembira itu nggak gampang sakit-sakitan. Daripada orang yang ketakutan, cemas, takut, khawatir, berlebihan, itu rentan. Jadi orang yang bahagia itu memantul lewat wajah yang selalu ceria. Orang ceria itu menenteramkan jika dipandang. Bapak Ibu pernah nggak memandang wajah seseorang ketika dipandang hati jadi damai, tenang? Pernah ya? Saya kalau memandang wajah Pak Kiai Said ini tenang perasaan. Ada energi positif Pak. Karena ada orang kalau dipandang wajahnya asam urat kumat, lama dilihat vertigo muncul, dan berkomunitas dengan orang seperti itu nggak ada sugesti dan motivasi. Harus selalu semangat Pak. Ternyata sukacita, gembira itu direspon oleh tubuh dalam bentuk tubuh memproduksi zat yang disebut dengan interferon protein, dan itu adalah sarana untuk mengalahkan dan memusnahkan berbagai virus. Makanya saya tidak bisa menerima kalau orang komat kamit pagi dan petang mewiridkan zikir,
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. 3 kali pagi, 3 kali petang. Tapi hari-harinya bermuram durja. Susah, sedih, tidak nampak kegembiraannya. Itu menunjukkan betapa hatinya tidak ridho dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia selalu mengatakan raditu billahi robba. Jadi gembiralah, Pak. Bahkan kalau benar ini ada riset yang akurat, puasa ini benar-benar kontribusinya begitu besar terhadap imun. Kita jadikan 11 bulan di luar Ramadan, suasananya adalah Ramadan. Kan ada puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Bid, dan segala macam. Ini luar biasa. Dan di bulan Ramadan ini kita dipaksa gembira oleh Allah. Kapan dipaksa gembira? Minimal ketika berbuka. Sekarang saja ketika tadi malam sidang isbat ada yang berharap mudah-mudahan berbuka hari ini. Ternyata masih belum. Jadi ketika kita berbuka, yang kedua ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini ketika kita saum, ketika kita puasa, kumandang azan apa yang kita rindu-rindukan, yang kita nanti-nanti dan kita tunggu-tunggu? Nah, itulah jawaban yang jujur. Tidak peduli laki-laki, wanita, pejabat, rakyat, tua, muda, di saat puasa merindukan kumandang azan maghrib. Suasana gembira itu sayup-sayup muncul. Cuma kita tidak mengendosnya dengan kegembiraan yang maksimal sehingga dibiarkan angin lalu saja. Padahal kegembiraan itu berefek positif terhadap tubuh kita. Saya punya anak yang bungsu kelas 4 SD. Habis sholat duhur tidur. Ketika mendengar kumandang azan asar, begitu semangat bangun. Keluar dari kamar. Ketika dilihat mataharinya masih terang, dia tahu itu azan asar. Masuk kamar tidur lagi. Ini menunjukkan betapa di bulan Ramadan ini kita dipaksa gembira. Karena di luar Ramadan begitu sulitnya kita gembira. Kita melihat kiri kanan selalu kesusahan dan masalah. Pergi ke kantor tugas menumpuk. Pergi ke pasar, di situ banyak problem masalah. Di jalanan banyak orang-orang yang mengecewakan. Dan itu sedikit banyak mempengaruhi harapan hidup kita. Makanya ketika Ramadan ini kita dipaksa gembira oleh Allah ketika kita berbuka. Itulah sehingga kita menanti-nanti kumandang azan maghrib. Bahkan kadangkala ketika suasananya mendung baru jam 5, matahari tidak nampak. Sedikit-sedikit kita lihat arloji. Belum maghrib ini. Sedikit-sedikit lihat arloji. Bahkan di suatu tempat ada kasus tidak bisa membedakan antara tarhim dengan azan. Belum di azan maghrib baru tarhim sudah buka. Begitu sudah buka, dikeraskan radionya. Ternyata belum azan. Jadi ini menunjukkan kegembiraan yang muncul. Yang dipaksa oleh Allah. Mau tidak mau, suka tidak suka. Orang yang banyak problem ketika puasa, gembira ketika berbuka. Dan kegembiraan itu berdampak positif terhadap imunitas, kekebalan tubuh kita. Lebih gembira lagi, kita ini menjadi umat yang terbaik. Dan itu adalah nikmat yang terbesar, yaitu menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Imam Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi menulis kitab judulnya An-Nur, cahaya. Di kitab itu beliau mengutip kisah Nabi Daud, di mana Nabi Daud itu diberi kitab Zabur dengan menggunakan bahasa Kipti.
Taurat dan Injil diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Ibrani. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Kisahnya adalah ketika Nabi Daud bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa nikmat terkecil yang Engkau turunkan ke dunia?" Apa nikmat terkecil yang diturunkan ke dunia? Dijawab oleh Allah, "Wahai Daud, nikmat terkecil yang aku turunkan ke dunia adalah nafas." Apa Bapak Ibu? Nafas. Awalnya saya heran karena sulit saya terima. Kok nafas? Nafas itu sesuatu yang vital, dipahami sebagai nikmat yang terkecil. Berhari-hari kita tidak makan, bertahan. Berjam-jam tidak minum, masih hidup. Tapi berjam-jam tidak bernapas. Apa yang terjadi? Orang bisa tewas. Tapi dipahami itu nikmat terkecil. Akhirnya saya tergelitik untuk membuka lembaran-lembaran berikutnya. Baru saya ikut menganggukkan kepala. Oh pantas, itu nikmat terkecil. Karena nikmat selain nafas, tanpa kita sadari, itu melibatkan banyak orang. Allah memberi nikmat, memberi rezeki itu tidak langsung ditaruh di depan pintu kita. Tapi lewat mata rantai yang sangat panjang. Kontribusi banyak orang. Contoh, Bapak Ibu yang saya muliakan, pernah makan nasi campur? Yang pernah cuma 3 orang. Sering ya. Itu nasi campur itu luar biasa ya. Kita nikmati tanpa pernah kita merenung berapa puluh, berapa ratus orang yang berkontribusi sehingga kita bisa menikmati nasi campur itu. Mari kita hitung yang bisa kita hitung, yang tidak bisa kita hitung kita tinggalkan. Pertama, melibatkan yang menanam padi, berarti petani. Melibatkan yang mengairi, yang menyiangi, yang merawat, yang mencabut rumput. Melibatkan orang-orang yang memupuk, berarti ada pupuknya. Pupuknya dibuat di Kalimantan Timur, melibatkan orang-orang di sana, pupuk Kaltim. Pupuk datang ke Makassar naik kapal, melibatkan orang-orang yang bikin kapal. Turun dari kapal, melibatkan buruh. Dibawa ke distributor, anak kita minta beli pupuk, naik sepeda motor, melibatkan orang-orang yang bikin motor. Waktu bawa pupuk nggak mau bolak-balik langsung 2 karung, banyak bocor, melibatkan tukang tempel ban. Jadi sepiring nasi campur tuh kita susah menghitung itu Pak. Makanya dalam buku-buku makrifah itu dijelaskan, tidak ada rezeki yang sampai kepada kita yang tidak lewat mata rantai yang panjang. Bahkan di suatu titik mata rantai itu adalah terdapat orang-orang yang tidak kita sukai. Makanya agama mengajarkan membenci jangan berlebihan, mencintai juga jangan berlebihan. Karena hari ini berangkulan, besok bermusuhan. Hari ini bermusuhan, besok berangkulan. Apalagi kalau di dunia politik, Pak. Kayak nonton sinetron aja kita, nonton drama aja kita ini. Jadi kontribusi banyak orang. Mata rantai inilah yang dalam bahasa normatif agamanya disebut dengan silaturahim. Jadi tidak ada rezeki yang sampai kepada kita yang tidak lewat silaturahim, Pak. Makanya kalau ingin dimudahkan, digampangkan rezeki, resep yang ditunjukkan oleh Nabi apa? Silaturahim. Coba nanti setelah kita Ramadan ini selesai, Bapak Ibu satu keluarga selama 1 bulan tidak usah masak. Saya jamin tidak akan kelaparan.
asalkan habis subuh sampai maghrib rajin silaturahim. Loh, betul apa tidak, Pak? Jangan pulang sebelum kenyang. Ada, Pak, ada saja. Silaturahim, Pak. Mau dibahasakan dengan network, mau dibahasakan dengan apa saja, itulah ajaran agama. Silaturahim. Dan ternyata nikmat nafas ini, akses terhadap nafas itu bisa diakses oleh orang kaya, orang miskin papa, pejabat, rakyat, laki wanita, orang terkenal tidak dikenal. Akses terhadap nafas itu begitu mudahnya. Sehingga dipahami di dalam kitab ini adalah nafas itu adalah nikmat yang terkecil. Terus Nabi Daud alaihissalam bertanya, ya Allah, kalau begitu apa nikmat yang terbesar? Dijawab oleh Allah, wahai Daud, nikmat yang terbesar adalah aku telah menciptakan Nabi Muhammad dan mengutusnya ke dunia. Itulah makanya dalam dunia tasawuf itu muncul ungkapan, setuju nggak setuju, laula kaya Muhammad lima khalaqtal aflaq. Jika bukan karena aku ciptakan dirimu, tidak aku ciptakan semesta alam. Ini agak sedikit butuh perenungan ini kayaknya. Karena dalam pemahaman mereka semesta alam itu diciptakan meskipun kun fayakun itu ada prosesnya, ada bahannya. Dan bahannya dari apa? Nah, inilah yang mereka pahami tiupan pertama, yang itu dinamai oleh mereka, meskipun ini saya tahu pro kontra itu, yaitu Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu nikmat yang terbesar. Quran juga memberitakan begitu. Di Quran surah Ali Imran ayat 164 ketika Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah mengkaruniakan atas orang-orang mukmin itu, secara spesifik orang-orang beriman. Apa bentuk karunianya? Idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Ketika dia mengutus seorang rasul dari kaumnya sendiri. Dan rasul ini semua mufasir itu merujuk pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini punya nikmat terbesar, Pak. Jadi umat Nabi Muhammad nikmat terbesar. Nggak punya harta, nggak punya rumah, nggak punya NIP, nggak punya NRP. Jadi umat Nabi Muhammad itu nikmat yang terbesar. Bukan recehan. Cuma selama ini kita terlalu bersedih dengan dunia. Musibah dunia itu kita anggap sesuatu yang luar biasa. Sampai akhirnya orang berputus asa. Untung orang-orang yang bunuh diri di masa pandemi itu mayoritasnya adalah non-muslim. Kalau muslim itu, umat muslim itu lebih punya kemampuan spiritualitas yang prima dibandingkan mereka. Di Hindia itu dokter-dokter yang bunuh diri itu udah berapa? Padahal bukan dia yang terjangkit. Coba, kita lebih punya spiritualitas itu. Stamina kita lebih prima, jiwa kita, keimanan kita. Jadi kita menjadi umat Nabi Muhammad itu nikmat yang terbesar, Pak. Kita akan bersedih kalau kita berada di luar komunitas ini atau terpental dari komunitas ini, yaitu komunitas umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau itu dihadirkan, itu dijelaskan, yatlu alaihim ayatih, menerangkan ayat-ayatnya Allah. Ayat-ayat Allah yang mana? Ayat-ayat Allah kan banyak sekali yang berserak-serakan di depan kita. Meskipun ada yang di sini masuk juga ayat-ayat Quran secara khusus, nanti ada penjelasannya tentang Quran ini. Tapi yang dimaksud di sini adalah ayat-ayat yang sifatnya universal, yang sering kita dengar dengan istilah ayat-ayat kauniyah.
Karena langit, bumi, siang, malam, dan apa yang ada di dalamnya, itu semuanya ayat. Bumi yang kita pijak ini ayat. Langit yang berdiri kokoh tanpa tiang, itu ayat. Hamparan samudra yang luas membentang, itu ayat. Tumbuh-tumbuhan itu ayat. Nyamuk itu ayat. Bahkan berpasangan saja, itu oleh Quran juga dibahasakan ayat. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Juga dibahasakan ayat. Cuma yang bisa menangkap ayat itu dibahasakan oleh Quran ulil albab, yang mau memikir-mikirkan, yang mau merenung-renungkan. Dari mana kita tahu banyak misteri yang luar biasa ini? Semuanya dari Nabi Muhammad. Tadi kita sholat subuh berjamaah di Masjid Alauddin, di jalan Allahu Yarham Profesor Dr. Basalamah, di hari apa tadi ini? Ini rupa-rupanya gara-gara mau buka bingung kita. Hari Rabu, masih dinaungi bulan suci Ramadan. Itu nilainya sab'ina faridatan fi ma siwa, 70 sholat subuh kita di luar Ramadan sama. Dari mana kita tahu? Dari penjelasan Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak penjelasan-penjelasan beliau itu. Karena memang beliau tugasnya adalah menerangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa-jiwa mereka. Jadi manusia itu aspek jiwa ini begitu sentralnya. Makanya ketika ada orang kafir, orang non muslim itu dikatakan najis, itu yang dimaksud bukan tubuhnya yang najis. Kita bisa berjabat tangan dengannya, bergandengan dengannya, bersentuhan kulit dengannya. Najisnya itu apa? Karena jiwanya bercokol kekafiran dan kemusyrikan. Najisnya itu di situ. Karena jiwa ini adalah sesuatu yang vital dalam diri kita. Bahkan ilham baik buruk, positif negatif, kefasikan, takwa itu diilhamkan kepada jiwa. Makanya ayatnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kepada jiwa itu diilhamkan jalan kefasikan dan jalan takwa. Itu jiwa. Dan nanti kalau kita berhenti hidup di dunia ini kita berhenti hidup, itu yang diseru oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah, fisik kita, badan kita, tubuh kita, atau jiwa? Jiwa. Makanya seruan ayatnya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka sebenarnya bagi orang mukmin itu dalam limit yang paling mendasar minimal, mau meninggal di darat, di laut, di udara, itu tidak prinsip. Mau meninggal karena asbabnya prostat, gagal ginjal, liver, tumor, apalagi sebutkan semua penyakit-penyakit jasmani itu tidak prinsip. Tapi jiwanya harus mutmainnah. Jangan lawamah, apalagi ammarah. Mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang diseru, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mau melanjutkan tugas, kita maklumi meninggalkan taklim sebelum berhenti, karena kita usahakan taklimnya sampai suruk ya, supaya langsung kita menggondol pahala haji katanya. Jadi sholat duha di awal waktu, ketika suruknya sempurna, dapat pahala haji umroh tercatat di catatan amal kita. Apalagi mau haji susah begini. Kecuali kalau materinya nanti habis di tengah jalan, ya harus berhenti terpaksa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jiwa, banyak kalimat-kalimat yang berkait dengan kematian yang selama ini sebenarnya nggak bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Banyak kalimat-kalimat itu yang tidak polemik. Yang paling polemik itu diri kita itu selama ini kan bahasanya kan ketika ruh dicabut, karena memang teksnya juga begitu masalahnya. Tapi kalau kita selami, kita rinci secara khusus, secara spesifik,
secara mendalam, maka banyak penggunaan bahasa yang memang tidak tepat. Yang paling sering itu ketika kita mendengar ungkapan begini. Bapak Ibu pernah dengar nggak ungkapan begini tentang kematian? Saudara-saudara, almarhum telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Pernah dengar gitu nggak? Sering ya Pak ya. Kira-kira kalau tertulis di skripsi, di tesis, di disertasi itu pasti dicoret-coret itu kayaknya. Kenapa? Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Begitu juga ketika orang mengungkapkan, saudara-saudara, almarhum telah meninggalkan kita menuju ke tempat peristirahatannya yang. Jadi penggunaan kalimat seperti ini nggak tepat sebenarnya. Cuma kita juga nggak berani juga kalau kita mengatakan secara ekstrim dengan mengatakan bagi orang mukmin itu mati tidak ada. Orang kafir aja tidak mati, apalagi yang mukmin, Pak. Di alam mana ada kita tidak sadarkan diri? Di alam mana kita tidak hidup? Di semua alam yang kita lalui itu ada kehidupan. Tentu kita harus menyesuaikan dengan karakteristik alam di mana kita tinggal. Mulai dari alam arwah, alam arham, alam syahadah, alam barzah, alam akhirat. Semua itu ada kehidupan. Cuma karakteristiknya yang berbeda-beda. Ya, kalau di dunia ya tubuhnya diperlihatkan, diri kita itu disembunyikan. Nanti kalau sudah meninggal dunia, diri kita ditampakkan, fisiknya yang disembunyikan karena dikubur kan. Begitu aja sebenarnya. Jadi secara hakikat mati itu tidak ada. Sehingga fokus kita terhadap jiwa ini itu penting. Makanya Nabi itu dalam memenuhi kebutuhan jasmani itu tidak berlebih-lebihan. Nabi kalau makan itu kan masyhur ya, perutnya diisi sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk bernapas. Kebanyakan umatnya kan tidak begitu. Seluruh perutnya diisi makanan, minumannya di sela-selanya, napasnya setengah mati, tarawih baru 1 rakaat, KO dia. Tapi ini umatnya yang di luar-luar sana. Kalau di sini itu agak persis. Agak persis. Di sini ini masjid yang dikenal sebagai masjid militan, masjid apa, sebagai macam-macam. Jadi saya mau ke sini aja nervous karena banyak guru-guru kita hadir di sini. Makanya saya berani-beranikan saya ini. Ya minimal mereka banggalah ada alumni UMI yang ikut tampil gitu aja. Itu aja. Kalau salah ya siap diluruskan gitu aja. Itu aja Ibu sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jiwa yang dipanggil. Dan di bulan Ramadan ini kita diberi nutrisi jiwa. Jadi yang berpesta pora di bulan Ramadan ini jiwa, Pak. Badan kita itu nggak suka. Diajak nggak makan, nggak minum sampai emang nggak suka itu. Diajak menjauhi istri, apalagi habis berlayar, wah itu susah itu. Tapi karena belum buka ya tunggu buka. Itu badan nggak suka itu Pak. Karena selama ini mohon maaf banyak manusia dalam hidupnya diperbudak oleh tubuhnya, diperbudak oleh fisiknya, diperbudak oleh materi, diperbudak oleh jasadnya. Itu kebanyakan manusia Pak. Yang namanya tubuh semakin lama dipakai itu pasti akan mengalami kerusakan. Betul apa tidak? Sekarang aja kalau saya minta tolong Bapak Ibu tolong dibuka maskernya, itu akan kelihatan kerusakannya. Buka songkoknya, rusak semuanya, bersinar terang rupa-rupanya. Jadi nampak kerusakannya. Nggak usah terlalu risau. Kenapa tidak risau? Itu hukum sunatullahnya seperti itu. Yang tidak boleh rusak adalah jiwa kita. Karena kalau roh, jiwa, akal, nafsu itu nanti itu ribet Pak, itu berdebatnya ulama itu. Bahkan nanti di akhirat itu roh itu ikut disiksa apa tidak, karena dia sumber kehidupannya mesti harus menyertai orang yang masuk neraka. Itu berdebat Pak. Termasuk ulama-ulama itu berdebat. Nanti kalau kita di akhirat dengan tubuh ini atau tubuh lain, atau tubuh ini yang mengalami modifikasi. Begitu Pak Kiai ya. Itu sampai ada nenek-nenek yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW sampai gagal paham. Karena nenek ini minta didoakan, ya Rasulullah, doakan saya masuk surga. Rasul menjawab sebenarnya jawabannya tepat, nggak salah. Cuma diterima gagal paham.
Mohon maaf nenek, tidak ada nenek-nenek masuk surga. Nah, gitu jawabannya, Pak. Lah itu nenek kan nangis, Pak, karena dia beriman soleha, Pak. Padahal yang dimaksud Rasulullah tidak ada nenek-nenek masuk surga itu bukan nenek ini yang tidak masuk surga. Kita semua yakin nenek ini akan masuk surga, wong soleh, pengorbanannya besar terhadap Islam kok. Yang dimaksud tidak ada nenek-nenek masuk surga, tentu nenek ini kalau masuk surga tidak dengan posisi tubuh yang seperti itu. Dimodifikasi, Pak. Dimodifikasi. Jadi nggak usah terlalu resah. Kita berikan haknya tubuh ini seperlunya saja. Pakaian juga demikian, makanan juga demikian. Bahkan kalau sering-sering makan, katanya para pakar medis kita ini sebenarnya merusak diri kita sendiri. Karena budaya kita ini kalau makan belum makan nasi itu belum merasa makan. Padahal habis makan kapurung 3 piring. Makan sop ubi 3 piring, ditanya, ibu sudah makan? Belum. Loh tadi baru sop ubi. Kan tradisi kita begitu, Pak. Akhirnya pencernakan kita, organ kita itu disiksa oleh nafsu makan kita. Jadi Nabi itu diutus oleh Allah, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa-jiwa mereka. Dan kotoran terbesar adalah kekafiran dan kemusyrikan. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, menerangkan kitab. Dan kitab di sini yang dimaksud adalah Al-Quran. Makanya ketika ada ayat dzalikal kitab, kitab di sini yang dimaksud adalah Al-Quran. Meskipun ini digunakan oleh mereka para misionaris, ya ini kamu tahu nggak ini di Quranmu ini aja ada perintah untuk mengikuti Alkitab. Nah orang awam kan nggak tahu bahwa Al-Quran itu namanya banyak. Yang ditahu cuma Al-Quran saja. Al-Quran itu punya nama banyak. Salah satunya adalah Alkitab. Diterangkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran ini memang petunjuk bagi kita orang-orang bertakwa. Secara spesifik, secara khusus disebut orang bertakwa. Karena kadang-kadang orang dalam menangkap pesan wahyu ini sangat liar, Pak. Harus kita pahami bersama bahwa Al-Quran itu isinya adalah firman-firman, kata-kata. Siapa yang berfirman? Siapa yang berkata-kata? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari segi lafal maupun makna itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada intervensi manusia meskipun dia seorang nabi. Meskipun seorang nabi. Ketika Nabi itu mau mengharamkan madu itu gara-gara berkunjung ke istrinya Zainab itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halal haram itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya konsep normatif ilahiyahnya begitu. Karena kalau tidak nanti orang bisa liberal. Karena orang liberal itu nusuk kita dari belakang masalahnya, Pak. Semua agama itu sama, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan apa, macam-macam begitu orang liberal itu. Jumatan itu ya sekali-sekali dikasih kesempatan lah ibu-ibu yang khotib jadi imam, yang bapak-bapaknya makmum. Itu orang liberal itu begitu. Malah terakhir diskusinya aneh. Tahun lalu nggak haji, tahun ini tanda tanya. Dimunculkan masalah, bisa nggak haji itu dilaksanakan secara virtual? Loh, bingung kita, Pak. Kok virtual? Bagaimana caranya? Lah, sa'i itu berapa jaraknya Safa Marwah? 400 meter. Bikinlah di sini 400 meter. Kita lari-lari 7 kali sambil kita shooting tuh Safa Marwahnya di sana. Kita shooting nanti tawafnya. Kita muter aja di Karebosi. Wukufnya di lapangan mana? Itu kan bisa seperti itu. Orang-orang liberal itu begitu, Pak. Saya takutnya kalau seperti itu pengamalan agama, begitu meninggal dunia di akhirat mau masuk surga ditahan oleh malaikat. Mohon maaf Bapak Ibu surganya virtual. Bagaimana gitu, Pak? Ya, ini lihat-lihat saja ini. Apa begitu nanti itu, Pak? Itu persoalan itu, Pak. Jangan dikira liberal tuh nggak aneh-aneh, Pak. Ini kadang-kadang kita ini mayoritas tapi dikurangi. Akhirnya apa? Jadi kita ini begitu. Makanya kita banyak tapi kumpulan. Jadi nggak ada kekuatan yang ada di dalamnya. Dan ini kalau dibiarkan berlarut-larut dan kita tidak menanggalkan ego kita,
nggak bisa bersatu ya siap-siap saja. Itu 10-20 tahun yang akan datang kita lihat, kita pantau dari alam barzah. Anak cucu kita menghadapi problem yang begitu kompleks, lebih kompleks daripada generasi kita. Nah, jadi Al-Quran itu lafal, makna itu hak prerogatifnya Allah. Makanya kita ini kalau di kampung-kampung kita diajarkan kiai kita, kalau bawa Quran itu nggak boleh di bawah pusat, itu adab-adab yang mungkin lokal. Mungkin ada orang mengatakan itu nggak harus seperti itu. Kalau kita mencium mushaf, itu yang dicium itu bukan kertas. Karena orang-orang liberal itu bilang, Quran itu harganya cuma 100.000, kertas itu. Begitu dia. Lah kita tidak diajarkan begitu. Memang kertas harganya 75.000, tapi kandungan yang di dalamnya itu tak ternilai dengan semesta alam ini. Gak mampu semesta alam ini. Karena dia adalah kalamullah. Dia adalah kalamullah. Itu diterangkan semua oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Makanya dengan turun gunungnya para kiai-kiai, para ulama, para cendekia menangkis mereka meskipun agak sedikit berseok-seok, tapi akhirnya banyak orang-orang liberal yang sadar diri. Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, sehingga ketika kita akan menangkap pesan daripada wahyu itu harus menguasai gramatika bahasa Arab. Harus dikuasai itu. Bukan komunikasi. Kalau komunikasi bisa saja. Kadang-kadang kalau kita bawa jamaah ke Arab itu bingung berbicara sama guide-guide kita. Kenapa? Bahasa Arabnya lancar. Kenapa kita bingung? Rupa-rupanya dicampur dengan bahasa Madura. Membuat kita bingung saja menangkap pesannya. Gramatika di sini tata bahasanya, karakteristiknya, sifatnya apa semuanya. Karena kadang-kadang Allah itu menyebut kata yang berbeda, tapi diterjemahkan sama dalam bahasa kita. Tabarokalladzi biyadihil mulk, itu tabarok diterjemahkan maha suci. Subhanalladzi asra bi'abdihi, subhanalladzi itu juga diterjemahkan maha suci. Kok sama terjemahnya? Kok katanya berbeda? Karena yang mau dituju tidak sama. Ketika kepada Nabi Musa diperintahkan baca, utlub, bacalah. Kepada Nabi Muhammad, iqra, bacalah. Kok beda katanya? Karena yang dituju tidak sama. Kepada Nabi Musa perintah bacanya tidak menggunakan iqra, karena yang harus dibaca sesuatu yang tertulis, teks. Kalau nggak ada teksnya ya bingung apa yang mau dibaca ini. Kepada Nabi Muhammad nggak perlu pakai teks, iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Apa saja. Mau baca lautan dengan oceanografi silahkan, baca luar angkasa dengan astronomi, baca bumi dengan ilmu, baca sosial dengan ilmu sosial dan lain sebagainya. Itu membaca. Spektrumnya lebih luas. Perintah baca kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di masa lampau itu Quran itu pernah diejek-ejek fiksi, imajinasi itu bukan belakangan saja. Dari dulu perkembangannya begitu, Pak. Ketika Quran menceritakan ada air tawar di dasar laut, diejek-ejek, ini kitab aneh ini, kitab sihir. Yang namanya air laut itu rasanya, kayaknya pernah mencicipi ini. Asin ya, Pak ya. Tiba-tiba ini Quran menginformasikan ada air tawar di dasar laut. Aneh ini Quran ini. Fiksi dia. Sekarang sudah terbuka. Rahasianya sudah terbuka. Bahwa bahkan di dasar laut itu ada air. Yang airnya itu tidak tercampur dengan air asin. Ketika diambil sampelnya dibawa ke daratan, tawar, Pak. Begitu juga ketika Al-Quran menceritakan ada gunung berapi di dasar laut itu. Mana mungkin, yang namanya api itu kan padam dengan air. Impossible. Ternyata terbukti. Bahkan konon Selandia Baru terpisah dengan benua Australia itu disebabkan letusan gunung berapi di bawahnya 85 juta tahun yang lalu. Akhirnya malah yang menemukan begini kebanyakan kan non muslim, Pak. Itu ada hikmahnya juga. Benar itu apa kata Quran. Begitu juga ketika ada seorang keturunan Yahudi dari Jerman, kalau nggak salah Robert Wilhelm, beliau seorang guru besar juga, seorang pakar genetik, yang konon katanya masuk Islam itu gara-gara meneliti masa idah itu. Kok Islam itu orang mau dinikahi harus nunggu masa idah 3 kali kuru? Kenapa mesti masa idah segala macam? Ternyata cek and recheck, seorang suami itu meninggalkan rekam jejak semacam sidik jari, Pak.
Jadi sidik jari itu bukan berada di tangan-tangan kita saja. Ternyata di situ juga sidik jari rupa-rupanya. Ini kadang-kadang susahnya kita ini ya Pak. Itu sidik jari ternyata. Dan itu setiap orang berbeda. Ini sudah berapa miliar manusia. Rekam jejak sidik jarinya nggak sama Pak. Dan iseng-iseng dia teliti istrinya. Betapa terkejutnya. Kok ada 3 rekam jejak? Yang satu persis dengan miliknya. Yang 2 ini milik siapa? Akhirnya 3 orang putranya itu dites DNA. Hanya 1 yang asli keturunannya. Yang 2 itu bukan keturunan aslinya. Akhirnya diceraikan dan akhirnya masuk Islam. Gara-gara apa? Masa idah. Mana tahu kita umat Islam begitu. Pokoknya kalau diperintah masa idah, kita sami'na wa ata'na. Kita nggak tahu pakar genetik karena kita bukan pakarnya. Al-Quran perintahkan setiap apa yang diperintahkan. La raiba fih. Begitu Pak kita dulu. Diejek-ejek Quran itu di masa lampau. Jadi betapa Quran itu luar biasa. Makanya dia adalah mukjizat terbesar yang diwariskan kepada kita. Satu-satunya nabi yang mewariskan mukjizat terbesarnya hanya Nabi Muhammad. Cuma sayang, kata Dr. Yusuf Qaradawi, seorang ulama kontemporer Qatar, kita memegang mukjizat terbesar seperti orang bodoh yang memegang tongkat sakti. Kita nggak bisa menggunakan, kita nggak tahu kalau tongkat itu sakti. Dipukulkan di pohon, daunnya akan rindang, buahnya lebat. Dipukulkan di tanah yang kering kerontang, jadi subur. Tetapi karena kita nggak tahu, tongkat sakti itu hanya digunakan mengusir burung. Digantung-gantung di rumah supaya makhluk halus nggak masuk. Hanya begitu aja Pak. Ini Al-Quran luar biasa. Dan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diamalkan oleh beliau, sehingga pengamalan beliau itu disebut dengan Al-Quran realitas. Makanya Rasulullah itu realitas Quran itu adalah Rasulullah itu. Ketika ditanya Aisyah akhlak Rasulullah, kana khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Dan kalau kita berbicara realitas, mengalami perubahan apa tidak? Realitas di zaman Rasul dengan sekarang berbeda apa tidak? Sekarang dengan yang masa akan datang berbeda apa tidak? Sehingga kalau begitu, ketika ada teks Quran ingin kita pahami, didasarkan atas realitas. Ketika realitas berubah, pemahaman harus berubah. Bukan ayatnya yang berubah, jangan salah paham nih. Pemahaman harus berubah. Kenapa? Realitas berubah. Ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah mempersiapkan al-quwah, kekuatan, direspon oleh Nabi. Apa responnya? Dilatih sahabat menunggang kuda, dilatih memanah. Kenapa? Realitas saat itu memang kendaraan tercepat adalah kuda. Senjata jarak jauh yang akurasinya adalah mematikan adalah panah. Sekarang realita itu berubah. Dan kita ayatnya masih ada. Kita diperintah mempersiapkan kekuatan. Kekuatan apa yang kita persiapan menghadapi orang-orang globalis itu? Dulu kita anggap senjata nuklir itu senjata yang membahayakan, Pak. Sekarang ini orang mulai curiga. Senjata biologis itu sudah mulai digunakan, Pak. Hindia aja sudah mulai curiga. Kenapa ini? Kita nggak ahli globalis, kita nggak ahli konspirasi, kita nggak ahli intelijen, kita nggak ahli perang dagang. Karena kita akui juga bahwa Hindia awalnya produksi vaksinnya itu luar biasa. Sampai dia bisa menekannya, dan itu dianggap sebagai sebuah persaingan. Kita nggak punya kemampuan. Yang jelas realitanya ini sudah sampai kepada kita. Dan kita umat Islam, apa persiapannya untuk kompetisi di masa yang akan datang ini? Kita harus membutuhkan sebuah pemahaman-pemahaman baru, tatkala itu didasarkan pada realitas. Tapi ini ingat, tidak menyangkut akidah dan ibadah. Itulah Rasulullah dihadirkan untuk menerangkan, yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab. Yang keempat adalah wal hikmah. Apa itu wal hikmah? Wal hikmah itu kita buka di berbagai literatur kitab tafsir, itu dibahas, diterjemahkan dengan sunnah-sunnahnya. Diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun
kita juga memahami di internal kita umat Islam, kalau kita bicara sunnah itu terjadi distorsi juga, terjadi pembonsean dan bahkan pengkerdilan, Pak. Kalau pesan sunnah itu 20 meter, akhirnya diterima, dipahami tinggal 1 meter, yang 19 meter hilang. Itu bisa terjadi seperti itu. Karena ada kasus pribadi kami. Kami punya sahabat, setiap datang ke rumah itu selalu bilang begini, Ustadz, kapan antum itu mengamalkan sunnah? Setiap datang begitu, Pak. Kok belum mengamalkan sunnah? Setiap datang begitu. Saya akhirnya bertanya, loh, perasaan saya itu tiap hari berusaha mengamalkan sunnah. Kok ini diajak-ajak dianggap belum mengamalkan sunnah? Ternyata di benaknya sunnah yang dimaksud itu adalah poligami. Karena selidik punya selidik, ternyata istrinya dia 3. Kapan antum nggak mengamalkan sunnah? Selalu begitu, Pak. Saya akhirnya merenung, oh pantas ternyata di pikiran Anda itu sunnah itu poligami. Ini namanya apa, Pak? Satu sunnah dijadikan politik identitas. Kalau nggak begitu tidak dianggap komunitas pengamal sunnah. Lah saya ini bangun tidur belum datang ke tempat ini, itu puluhan sunnah saya amalkan, Pak. Bapak mau hitung? Mau hitung ya? Begitu saya bangun tidur, saya duduk sejenak, tidak langsung berdiri. Itu yang dilakukan Nabi, cuma bahasanya bukan relaksasi. Itu sunnah. Membasuh bekas tidur di wajah, siapa tahu ada bohol-bohol sihir yang diarahkan kepada kita. Itu juga sunnah. Baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Itu juga sunnah. Berapa tadi? 3. Cuci tangan. Ini cuci tangan yang terpisah dari wudhu, Pak. Itu sunnah. Kenapa cuci tangan bangun tidur terpisah dari wudhu? Karena ketika kita tidur kita tidak tahu tangan kita bermalam di mana. Kan banyak orang kalau tidur itu tangannya keluyuran kemana-mana, Pak. Bahkan bermalam di tetangganya. Ada yang begitu. Bermalam di septic tank, garuk-garuk terus. Cuci tangan. Itu sunnah, Pak. Pergi ke toilet. Di depan pintu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu sunnah. Berapa? Yang hitung sudah bingung kan, Pak? Saya masuk mendahulukan kaki kiri. Itu sunnah. Ambil sikat gigi, kasih pasta. Dalam teks hadis klasiknya itu dipahami bersiwak. Gosok gigi. Itu sunnah. Lepas baju yang kiri dulu. Itu sunnahnya begitu. Lepas celana yang kiri dulu. Itu sunnahnya. Mandi. Nanti begitu mau keluar, kaki kanan dulu. Itu sunnah. Mohon maaf, sebelum keluar pakai celana dulu. Loh, kan celananya belum dipakai, Pak. Pakainya yang kanan dulu atau yang kiri? Yang kanan dulu, itu sunnah. Keluarnya kaki kanan, sunnah. Baca gufronaka, sunnah. Saya makan duduk, sunnah. Pakai tangan kanan, sunnah. Saya habiskan, sunnah. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga, itu sunnah. Gara-gara kita nggak poligami atau tidak mengamalkan 1, 2 yang dianggap sunnah, terus yang diamalkan itu dijadikan politik identitas, akhirnya dikeluarkan orang yang tidak melakukan identitas seperti itu. Itu yang jadi persoalan, menimbulkan ketidaknyamanan. Dilirik-lirik saja, ini paham apa tidak? Begitu akhirnya kita, Pak. Itu jadi persoalan di internal kita umat Islam. Padahal ada seorang kiai kedatangan tamu, namanya Kiai Bahaudin Mursalim. Saya dapatkan dari ceramah YouTube-nya. Suami istri datang ke rumah beliau jam-jam maghrib. Itu begitu datang jam-jam maghrib, beliau mengucapkan kata-kata yang membuat menyesal seumur hidupnya, Pak. Apa ucapannya? Beliau berkata, Bapak Ibu ini bertamu pada saat setan berkeliaran. Tamunya langsung kaget, Pak. Karena jam-jam maghrib bertamu, jauh-jauh datang, pas mau azan maghrib, beliaunya belum mandi. Bapak ini bertamu pada saat jam-jam setan berkeliaran. Langsung dia mohon izin Pak Kiai, nanti saya habis isya saya kembali lagi. Oh tidak Bu, sini aja. Oh sudah terlanjur seperti itu, akhirnya keluar. Menyesal itu Pak Kiai. Kenapa dia menyesal? Karena dia menganggap telah memperlakukan umat Nabi Muhammad tidak sebagaimana mestinya. Yang jadi persoalan, bisa tidak kita memandang orang-orang yang mungkin mazhabnya tidak sama dengan kita, dia tetap kita pandang sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bisa apa tidak?
Ini namanya apa? Namanya kita mengejawantahkan sifat ruhiyah beliau. Azizun alaihi ma anittum. Terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum, menginginkan keimanan dan keselamatan. Bil mu'minina raufur rahim, belas kasihan terhadap orang mukmin. Kita harus punya belas kasihan. Siapapun orang dengan segala keterbatasannya harus kita pandang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang sholat Jumat paling terakhir datang, paling cepat pulang, itu juga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada orang pergi sholat tarawih paling cepat pulang, ternyata bawa sendalnya orang. Tetap harus kita pandang orang itu sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalan sosial dia nyuri sendal itu kan urusan dia dengan Allah, tapi harus kita pandang dia sebagai umatnya Nabi Muhammad. Itu namanya apa? Kita ingin menanamkan, meniru-niru Nabi dari aspek ruhiyahnya. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itulah makanya kalau kita bicara takwa, takwa itu bertingkat-tingkat. Saya mengibaratkan seperti orang yang sedang ujian. Orang ujian itu untuk lulus kan tidak harus nilai 10, Pak. Meskipun 10 itu yang tertinggi. Kalau dia mampunya dapat nilai 9, lulus apa tidak? Ragu-ragu. Lulus apa tidak? 8, 7, 6, 5. Ah, ini nggak lulus. Berarti ada standar minimalnya. Makanya ketika Al-Quran berfirman, fattakullah mastata'tum, bertakwalah menurut kesanggupanmu. Kesanggupan kita itu tidak sama, tapi harus yang paling optimal. Jihadnya harus optimal. Kalau mampunya 6, ya yang lulus minimal itu. Tapi kalau 7 jangan 6. Kalau 8 jangan 7. 9 jangan 8. Kalau 10 pertahankan. Karena nanti orang masuk surga nggak ada yang sendiri-sendiri, Pak. Semua dikelompok-kelompokkan. Atas dasar apa? Profesi? Bukan. Berdasarkan suku? Bukan. Berdasarkan partai? Lebih-lebih? Bukan. Dikelompokkan berdasarkan apa? Berdasarkan nilai takwa. Makanya ada ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah zumara. Dan orang-orang bertakwa itu dikelompokkan berdasarkan takwanya dan dimasukkan surga berombong-rombongan. Kok nilainya tidak sama, Pak Ustadz? Karena surga di akhirat juga bertingkat-tingkat. Kalau bahasa manusia yang nilainya 10 kelasnya VVIP. Yang 9 VIP. Yang 8 eksekutif. Yang nilainya 7 bisnis. Yang 6 ekonomi. Bapak Ibu cita-citanya mau masuk surga kelas apa? Oh, bisnis saja ya Pak, ya kayaknya tahu diri kayaknya Pak. Jadi target kita harus yang paling optimal, kalau meleset tetap di bawahnya. Dan saya yakin meskipun nilai kita nggak sama, di akhir Ramadan semua kita diwisuda dengan titel la'allakum tattaqun. Tapi mudah-mudahan 10 semuanya, kalau tidak minimal ya 9, jangan sampai di bawahnya 6. Mudah-mudahan ini ada guna manfaatnya. Sudah dari tadi masuk waktu syuruk, barangkali kita bisa sholat 2 rakaat duha di awal waktu yang dijanjikan Rasul, pahalanya haji dan umroh sempurna tercatat di kitab catatan kita. Demikian wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.